Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Fastun Capture. Jadi bagaimana menjalankan software Fastun Capture yang digunakan untuk merekam desktop. Jadi saya sudah punya aplikasinya. Aplikasi yang saya pakai itu Fastun Capture 9.3 trial version ya. Karena sebenarnya software ini berbayar, jadi saya gunakan trialnya aja. Dan ini bukan versi installer, yang saya pakai ini menggunakan versi portable, jadi tidak perlu diinstal, langsung dijalankan aja. Lanjut, continue trial. Nah, di icon Fastun Capture ini, di tab Fastun Capture itu ada icon paling kanan sendiri, itu setting. Nah, setting. Di sini di capture itu bisa diklik include mouse pointer in capture image ya. Kalau mau capture image ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Biarkan begini apa adanya. Ya, saya tidak akan setting ini. Saya close dulu aja semuanya. Saya oke. Kemudian saya akan langsung ke screen recorder. Gambar pita film ini ya. Klise. Nah, klik aja. Nah, di sini kemudian akan muncul tab screen recorder. Nah, screen recorder. Kalau window object itu akan merekam window yang aktif. Ya, kalau kita pilih window object, ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilihan untuk screen recordernya. Kalau dipilih window object itu akan memilih window yang aktif. Misalnya ini window yang aktif, itu ketika diklik window ini dia akan merekam Windows ini, jendela yang aktif. Kalau rectangular region itu bagian mana dari desktop ini jika kita lakukan dragging ya berbentuk rectangular seperti ini, nah maka daerah yang berbentuk yang kita seleksi ya, yang berbentuk kotak itu yang nanti akan direkod. Kemudian kalau fixed region itu, kalau fixed region kotaknya sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya seperti ini ya, fixed region. Nah ini fixed region. Jadi ini sudah ukurannya sudah 400 kali 300 pixel. Nah, kalau mau dirubah tekan F2. Nah, ini bisa dirubah atau menggunakan standar yang sudah ada. Oke, misalnya 800 kali 600. Kemudian klik OK. Nah, ini besarnya 800 kali 600 pixel. Ya. Nah, begini. Kalau mau yang lainnya, nah ini adalah ukuran terbesar dari desktop laptop milik saya. Jadi ini ukuran terbesarnya. Jadi kalau pilih 1920 kali 1080 pixel itu full screen. Ya. Jadi itu kalau untuk fixed region kita reset aja. Oke, kemudian escape. Kita kembali ke screen recorder. Itu kalau fixed region. Kalau full screen without taskbar itu seluruh jendela desktop ini terekod kecuali taskbarnya yang di bawah ini. Taskbar ini namanya taskbar ya. Kemudian kalau full screen, nah, seluruh window yang ada di desktop ini, yang ada di desktop laptop ini atau komputer itu terekam.
termasuk taskbarnya juga. Kemudian kalau repeat last region itu tadi region mana yang kita gunakan, yang paling akhir yang kita gunakan itu nanti digunakan lagi. Nah, sekarang saya akan pilih full screen. Untuk audio, kalau ingin direkod audionya ya berarti dicentang. Kemudian pilih mikrofon. Mikrofon itu input ya. Input berarti kalau untuk recording jadi inputnya itu yang direkam. Kita ngomong itu menggunakan mikrofon. Ya. Jadi kalau speaker, kemudian ada speaker itu output ya, output. Jadi sound speaker itu yang akan direkod. Misalnya ini kan ada speaker. Nah, ini speakernya boleh dikecilkan begini. Ya, kalau dikecilkan pasti tidak dengar ya. Kalau sedang ada audionya, kalau dikecilkan tidak dengar. Jadi kalau dibesarkan begini ya sesuai ukuran dari besarnya audio. Ini speaker. Jadi yang keluar, audio yang keluar itu dari laptop kita atau komputer kita itu ini nih speaker. Nah, nanti untuk record itu mikrofon. Kalau mau dua-duanya direkod, mikrofon dan speaker ya, dua-duanya itu akan terekod. Kita ngomong terekod, speakernya juga kalau ada bunyi-bunyi yang lain juga akan terekod. Jadi saya pilih mikrofon aja, tidak perlu speaker. Nah, kemudian untuk setting, nah ini audio device setting, ini setting mikrofonnya. Kalau misalnya mikrofonnya kurang besar, itu diklik pada, karena ini driver laptop saya menggunakan Realtek Audio, jadi yang terbaca adalah Realtek Audio. Kemudian klik properties. Nah, di sini klik listen. Nah, kita bisa, ini ada level ya, level mikrofonnya ini 50. Jadi kalau misalnya kenapa kok ketika record kok kecil suaranya, nah ini suara mikrofon ini yang kurang besar. Jadi suara mikrofon yang di laptop atau di komputer itu kalau kurang besar lah, ini harus dibesarkan. Besarkan. Hmm. 80 terserah ya, terserah kebutuhannya. Kalau 100 ya nanti kalau terlalu besar juga gak enak didengar. Ya. Jadi ini sampai 80 juga boleh, tergantung kebutuhan. Ini juga bisa di setel-setel ya. Kalau misalnya mau dengarkan ini di sini, diklik kemudian listen to device, coba dikecilkan. Nah, segitu. Cek. Nah, ini kan kelihatan. Wow, besar sekali. Cek 1 2 3. Cek. Nah, suara mikrofonnya terdengar jelas. Sudah lebih besar. Ya. Oke. Cek. Itu tadi kalau kita ingin setting mikrofonnya biar lebih besar ya. Kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Baru kemudian kita record. Tapi kita record uji coba dulu, didengarkan seberapa bagus, seberapa keras audio yang masuk. Oke. Nah, kalau ini tadi video, settingan video, ini settingan audio. Nah, di sini ketika kita ngomong ya, ketika saya ngomong begini, ini audio indikatornya kan kelihatan.
cek. Nah, ketika saya ngomong begini itu audionya gitu. Ini sampai 3 bar ya, 3 bar kurang dari atas. Nah, ini 3 bar kurang. Ini lumayan ini sudah sekitar 80%. 80% sampai 90% di bar ketiga itu 80% lah ya. Atau 70 sampai 80%. Oke. Ini settingan audionya. Nah, ini tadi frame rate ini untuk audio, tadi kan untuk video ini ukuran frame rate-nya, frame size-nya itu full screen ya. Karena memang full screen-nya itu frame size-nya ukuran punya saya paling besar itu 1920 1080 ya. Ini untuk frame size-nya dari desktop. Kemudian frame rate-nya 10 fps. Oke, quality videonya ya. Tadi yang saya jelaskan itu ini quality videonya, kualitas dari videonya. Kemudian kalau memang kurang bagus, kalau memang menurut yang mau merekam itu kurang, oh ini kurang bagus, ini lebih dibaguskan lagi ya, jangan di start dulu, kita cancel dulu di option. Nah, di sini kita atur frame rate-nya. Nah, semakin besar frame rate-nya, frame per second, jadi baik animasi ataupun video yang dinamakan frame per second itu 1 detiknya itu membuat 25 gambar. Kalau 10 frame per second berarti 10 gambar per detiknya. Nah, saya buat 25 frame per second itu biar kualitas videonya bagus, smooth, halus gitu. Kualitas videonya ini dibuat better. Zoom rasionya 200%, capture-nya dihidupkan. Bentuknya lingkaran, kemudian ukurannya 5 aja, jangan terlalu besar. Audionya dibuat better juga. Oke, ini volume untuk klik-klik mouse-nya itu saya kecilkan aja biar tidak terlalu besar suara klik-kliknya mouse-nya. Oke, yang lainnya biarkan standar. Kemudian oke. Kemudian kita klik record. Nah, ini tadi sudah ukurannya sesuai dengan yang kita setting ya. Kemudian langsung klik start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tutorial. Oke, kalau sudah di Alt F10, Ctrl F10, kemudian di save, kita lihat dulu ya. Ini uji coba, save aja begini, di refresh. Kalau belum, kita coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tutorial. Oke. Kalau sudah di Alt F10. Oke, itu tadi suaranya sudah bagus ya. Menurut saya itu suaranya sudah bagus, sudah besar. Kemudian baru kita record atau kita rekam sesungguhnya. Kita mulai klik record. Oke, kemudian klik tombol start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tutorial tentang aplikasi video conference selain yang sudah kita kenal seperti Zoom. Jadi ada lagi aplikasinya itu namanya Lark. Nah, ini Lark. Double klik. Nah, ini karena saya sudah mendaftar jadi langsung terbuka seperti ini, sudah dibuka. Ini ada messengernya sama dengan yang lain. Kalau mau invite temannya itu klik di icon ini lingkaran, kemudian klik invite. Nah, untuk eksternal kontak itu klik invite eksternal kontak ya, jadi dikopikan, share linknya ini dikopikan atau QR code-nya ya, bisa QR code atau menggunakan share link, copy, kemudian boleh di share lewat media apa saja.
media sosial apa saja. Kemudian new meeting. Nah, ini topiknya apa terserah. Misalnya oke, langsung meet now. Nah, teman-temannya nanti bisa langsung join ya. Videonya bisa di stop, bisa dihidupkan, audionya bisa di stop, bisa dihidupkan. Ini sebagai host ya. Bisa di streaming, live streaming, copy live streaming linknya bisa di kopikan, kemudian bisa di start recording, bisa direcord, kemudian bisa diberi subtitle, kemudian ini ada setting, webcam, mikrofonnya oke, speakernya oke, operating standard oke. Ini Swift low system requirement. Nah, kalau standar ini butuh sistem yang tinggi. Kalau standar, kalau low sistemnya ya pakai Swift. Mirror. Nah, kalau mirror, kalau tidak mirror nanti seperti ini. Kalau tidak mirror, kalau ini saya ke kanan, di sana gambarnya jadi ke kiri. Ini saya ke kanan, ini saya ke kiri, maaf ke kiri, ini ke kanan. Kalau di mirror, kalau saya ke kanan jadi kanan, kalau ke kiri jadi kiri. Jadi gitu, itu mirror. Oke, begitu aja perkenalan tentang Lark. Lark itu oke, saya bukakan Lark. Oke, Lark itu bisa di-download gratis ya, bisa digunakan gratis. Kita lihat ya, untuk chatnya bisa lebih dari 5.000 member. Search historinya unlimited, kalendernya oke, bisa. Video konferensinya sama ya, antara free dan enterprise itu sama. Lebih dari 100 partisipan bisa. Unlimited minutes, berarti berapa jam pun bisa. Tidak dibatasi ya, tidak dibatasi jam, tidak seperti yang lainnya ya, misalnya hanya 40 menit. Kalau ini tidak, bisa 1 jam, 2 jam, free juga gratis. Kita lihat ke bawah. Oke. Remote. Nah, kalau free tidak bisa di remote. Jadi ada yang hanya ini saja ya. Kalau ini nggak penting nggak apa-apa sih, karena kan kecuali kalau memang untuk usaha perusahaan besar ya perlulah ya. Untuk support ini hanya Senin sampai Jumat. Kalau yang enterprise 24 jam, 7 hari, 1 bulan, nah itu setiap saat ini disupport. Tapi kalau yang free tidak, mulai Senin hanya sampai Jumat, jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Itu saja. Yang lainnya, nah kalau ada remote nggak bisa. Industri best practice nggak bisa. Tapi ini cukup kalau hanya untuk free. Cukup. Kemudian cloud storage ya cukup lah, 200 GB ini banyak. Kalau hanya online meeting, file-file dokumen itu ya nggak mungkin sampai 200 GB. Cukup lah ini kalau free. Kalau untuk sekelas kita yang menggunakan ini cukup, daripada bayar ya mending pakai ini kalau saya sih. Nah, kalau untuk ukuran filenya itu ketika sudah di-download, nah itu sebesar 189 mega. Tapi untuk ukuran komputer atau PC atau laptop ya ini nggak ada masalah, masih kecil aja ya, masih kecil. LUT untuk di HP juga bisa, memang ukurannya lebih besar daripada yang lainnya ya. Tapi menurut saya ini perlu dicoba, walaupun
ukuran filenya besar, ketika dipakai itu ringan. Jadi tidak memberatkan, hanya ukuran filenya saja. Lebih besar sedikit. Ketika sudah dijalankan ya bagus, lebih bagus, lebih baik. Kalau untuk webcamnya ya memang harus terang ya, jernih juga gambarnya. Kalau siang hari itu bagus. Kalau tempatnya kurang cahaya ya remang-remang kayak tadi. Karena kondisi di sini memang lampunya tidak saya hidupkan, jadi kualitas videonya kayak tadi. Kalau kondisi pencahayaan di ruang tersebut bagus, itu clear, suara gambarnya jernih. Oke, itu sekilas tentang aplikasi video conference ya, yang diberi nama Lark. Cukup keren menurut saya untuk aplikasi gratis. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan, save, beli judul, save, oke. Bisa dilihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tutorial tentang aplikasi video conference. Oke, cukup segini aja. Kalau kita masuk di edit ya, kalau kita masuk klik edit ya, klik di tombol edit ini, kemudian kita pilih open original size, biarkan gitu aja. Nah, ini tadi kan ada suara yang ketika di awal saya keliru ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sini ya bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat. Assalamualaikum. Coba di play dari sini. Ini bisa dijalankan. Assalamualaikum. Oke, aman di situ. Nanti ini juga bisa diperbesar. Ini kalau di-cut. Oke, durasinya 5 detik aja. Nah, di sini start. Ini juga bisa dikecilkan. Sekitar sini tadi. Nah, ini lumayan bagus. Jadi yang dipotong nanti adalah yang gambar warna hitam ini ya. Gambar warna hitam yang dipotong. Oke. Kita bisa cut. You want to cut film. Oke. Ini nanti kalau kepotongnya nanti ketika disimpan ya. Kalau kepotong di sini. Ketika disimpan ini otomatis motong nanti. Oke, kita jalankan dulu. Hari ini saya akan membuat video tutorial tentang aplikasi video conference. Selain yang sudah kita kenal seperti Zoom, jadi ada lagi aplikasinya, itu namanya Lark. Klik. Nah, ini karena saya sudah mendaftar jadi langsung ini sudah dibuka. Ini ada messengernya sama dengan yang lain. Kalau mau invite temannya itu klik di icon lingkaran, kemudian invite. Nah, untuk eksternal kontak. Nah, untuk mengedit, nah ini kan misalnya butuh di zoom. Nah, ini kita draw pakai zoom, terus di draw. Nah, ini. Nah, misalnya di zoom sekian. Ini 500 zoomnya. Oh, terlalu besar, misalnya 200 saja. Atau 300, nah sekian. Kita klik OK. Nah, jadinya begini. Ini. Misalnya ini kita majukan ke sini. Oke. Kalau mau invite temannya itu klik di icon. Nah, dipaskan aja. Nah, misalnya play lagi. Sudah dibuka. Ini ada messengernya sama dengan yang lain. Kalau mau invite temannya itu klik di icon lingkaran, kemudian klik invite. Nah, untuk eksternal kontak itu klik invite eksternal kontak. Jadi dikopikan, share linknya ini dikopikan. Oke. Di sini kita bisa zoom lagi misalnya kalau perlu ya. Misalnya kita zoom ini.
Oke. Nah, sip. Kita play semua. Share linknya ini dikopikan atau QR code-nya bisa QR code, kita menggunakan share, copy, kemudian boleh di share lewat media apa saja, media sosial apa saja. Kemudian new meeting. Ini topiknya apa terserah. Misalnya oke, langsung meet now. Nah, teman-temannya nanti bisa langsung join. Nah, ini akan saya zoom lagi sekitar sekian lah ya, untuk mengenalkan ikon-ikonnya. Sekian, oke. Coba putar lagi. Stop. Oke, ini saya sampai sini. Teman-temannya nanti bisa langsung join. Videonya bisa di stop, bisa dihidupkan, audionya bisa di stop. Oke, itu misalnya. Sebagai host bisa di. Oke, itu hasil editingnya sekilas begitu, nanti bisa diteruskan lagi. Kemudian simpan, save as dengan nama yang berbeda. Oke, di sini akan saya kasih nama ini. Kemudian saya save, video kualitasnya better, save, ditunggu dia sampai menyimpan sampai selesai, render ya, ini dinamakan render. Jadi di dalam editing video, setelah kita edit itu ketika disimpan atau diekspor itu istilahnya render. Jadi menggabungkan elemen-elemen pada video editing itu dinamakan render. Kita tunggu sampai selesai. Oh ya, untuk ini sebagai pengingat aja, mohon diperhatikan. Jadi kalau membuat screen recorder ya atau video pembelajaran menggunakan aplikasi screen recorder, itu kalau biasanya kalau tidak ada background musiknya kan ada yang bilang kurang enak lah. Boleh-boleh saja, tapi usahakan cari yang benar-benar lisensinya itu free license. Di YouTube tuh bisa dicari ya, audio library yang free license. Jadi lisensinya free. Jadi jangan sembarang ngasih background musik, karena nanti kalau dimasukkan ke YouTube, misalnya berharap untuk dimonetize ya, mendapatkan hasil dari YouTube, video-video YouTube, itu kalau audionya sembarangan itu akan diklaim hak intelektual, seperti hak ya, hak kekayaan intelektual ya, haki. Jadi kena lisensi itulah. Jadi semua jenis-jenis lagu, audio itu di YouTube itu sudah ada lisensinya ya. Sebenarnya sudah dilisensikan semua gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba ngasih audio sembarangan itu pasti kena klaim. Jadi nanti videonya nggak bisa dimonetize gitu. Tidak bisa nanti dipasang iklan lah sama YouTube gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat itu tadi suara audio yang keliru tadi itu sudah terpotong. Jadi langsung. Jadi itu hasil editingnya. Oke, kemudian di close. Nah, kalau sudah bisa di exit, kemudian exit lagi. Oke, begitu tutorial untuk Fastun. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.